Kita sering mendengar di media terkait terjeratnya para pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Kita semua setuju bahwa korupsi adalah perilaku yang tercela. Namun, nyatanya kejahatan tersebut masih saja terjadi. Tindakan memperkaya diri sendiri ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang dewasa dan sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin dan pejabat tinggi. Nilai-nilai anti korupsi sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah kewarganegaraan. Hal tersebut dilakukan supaya mahasiswa memahami tindakan anti korupsi dan cara penanganannya ketika adanya perbuatan korupsi di sebuah instansi. Tidak hanya di perguruan tinggi saja, pendidikan anti korupsi juga harus ditanamkan sejak dini. Hal tersebut sejalan dengan program Kemdikbud yang memutuskan untuk ikut berperan dalam mencegah korupsi melalui jalur pendidikan. Ada beberapa integrasi yang berusaha ditanamkan oleh generasi muda bangsa agar mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi. Nah, disinilah peran kita sebagai keluarga, orang tua, pendidik, maupun pengasuh untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Berikut adalah cara-cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, ajari anak untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Biasakan meminta izin sebelum meminjam. Dengan membiasakan anak untuk meminta izin ketika meminjam barang orang lain, maka akan membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Jika tidak diajarkan untuk meminta izin, maka anak akan dengan mudah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang kedua, ajari anak tentang konsekuensi. Misalnya, jika menumpahkan air, maka harus dilap. Dengan memberikan konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat, maka akan membiasakan anak untuk berpikir terlebih dahulu ketika ingin melakukan sesuatu. Dengan begitu, anak mengerti apa yang tidak pantas dilakukan dan apa yang pantas dilakukan. Yang ketiga, ajarkan konsep adil dan berbagi. Dengan membiasakan anak untuk adil dan berbagi, maka di setiap kondisi apapun anak selalu ingin berbagi. Karena kita hidup bersosial, maka antara satu sama lain harus saling berbagi. Jika sejak dini anak tidak diajarkan berbagi, maka kemungkinan besar ketika anak sudah tumbuh dewasa, mereka tidak memikirkan orang lain, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Yang terakhir, berikan contoh saat di rumah, misal bekerja sama saat merapikan mainan. Dengan membiasakan anak untuk bekerja sama dengan orang lain, bukan berarti membiasakan anak untuk tidak mandiri. Justru malah membiasakan anak untuk memecahkan masalah bersama-sama. Karena terkadang pemikiran kita sendiri tidak sama dengan pemikiran orang lain. Nah, disitulah kita harus menghargai perbedaan pemikiran dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu tadi adalah beberapa integritas yang sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup. Selain baik untuk membangun karakter anak, tentu saja menjadi upaya kita juga untuk mencegah dan akhirnya akan mengurangi tindak korupsi di sekitar kita dan di masa yang akan datang.